Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusupinata dan rekan-rekan saya yakni ada Maisya Yazid Imaduddin dan juga Wanda Planning Room. Kami dari kelompok Bisa Pecah ingin mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Desain Perangkat Lunak. Tugas yang kita kerjakan adalah mengenai sebuah aplikasi. Jadi kita di sini membuat sebuah aplikasi mengenai arsip data yang digunakan untuk mendata keanggotaan di dalam sebuah lab, yakni lab Chevalier. Tujuannya adalah karena banyak sekali dokumen yang usang dan rusak, jadi kita itu berinisiatif untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen tersebut supaya ada pertinggal data dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jadi data-datanya juga kelihatan lebih teratur gitu. Nah, selanjutnya untuk user flow di sini kita seperti biasa dimulai dari membuka aplikasi dan mungkin ada registrasi. Nah, lalu ada verifikasi login. Nah, di sini ada admin dan member, dua jenis role ini. Jadi nanti admin itu hanya akan bisa didaftarkan oleh admin saja yang ada di ini database, yang memegang database gitu. Nah, untuk admin di sini dia akan langsung lempar ke halaman dashboard dan data keanggotaan dan profil pengguna. Di dalam data keanggotaan itu akan menampilkan data keanggotaan berupa list. Jadi di situ bisa menghapus data, menambah anggotanya lalu mengubah. Untuk menghapus data, dia hanya tinggal melakukan klik di sebelah tombol, nanti akan tersedia. Lalu nanti datanya akan dihapus dari database. Nah, untuk tambah anggota, jadi sistemnya akan memasukkan data keanggotaannya, data diri dari anggota itu sendiri, lalu akan ditambahkan ke dalam database. Nah, lalu di sini akan diubah. Kalau untuk ubah itu dia nanti akan dipilih terlebih dahulu, lalu ubah data yang diperlukan dan data yang di dalam database itu akan diubah. Semua sistem ini tuh akan kembali ke halaman dashboard. Nah, lalu di sini untuk member sama, dia akan ditampilkan ke dashboard, tapi yang berbeda itu adalah data keanggotaan dan profilnya. Nah, data keanggotaan ini sendiri nanti hanya akan menampilkan datanya saja. Lalu untuk profil pengguna, nah profil pengguna di sini dia akan melakukan perubahan pada setiap bagian, berbeda dengan admin, yang mana admin itu hanya bisa melakukan perubahan di sisi nama atau email. Karena username itu tidak boleh diganti dan kata sandi tidak boleh ganti. Alasannya adalah supaya orang yang megang akun admin itu orangnya itu aja gitu. Lalu untuk ubah profil di sisi member sendiri itu hampir semuanya bisa diubah kecuali username. Oke, jadi setelah dari dashboard untuk keluar, nah aplikasinya akan di end seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsionalitas yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mais Yazid. Kepada Yazid, saya persilahkan. Oke, untuk fungsionalitas dari aplikasi arsip yang pertama itu ada dua role. Yang pertama itu admin, dan fungsi-fungsinya yang pertama adalah fungsi login akun, kemudian ada fungsi melihat profil, kemudian ada fungsi melihat data anggota, fungsi menambah data anggota juga, kemudian fungsi menghapus data anggota, dan fungsi mengubah data anggota. Nah, untuk role member yang pertama itu fungsi-fungsinya yaitu ada fungsi registrasi akun untuk melakukan pembuatan akun untuk nantinya dapat masuk ke dalam aplikasi. Kemudian fungsi login akun untuk melakukan autentikasi, kemudian fungsi melihat data anggota, kemudian fungsi melihat profil akun, dan yang terakhir fungsi mengubah profil akun. Oke, next. Untuk database SQL-nya yang pertama itu kita bikin 4 tabel. Yang pertama itu data dari tabel division. Isinya itu ada ID, name, kemudian ada slug, kemudian ada icon name, kemudian ada timestamp. Timestamp berupa created at dan updated at. Kemudian ada table member yang isinya itu ID, kemudian name, email, photopad, user ID, kemudian division ID, kemudian ada generation ID, dan status. Dan kemudian ada timestampnya juga. Kemudian ada table generation, itu isinya ID, kemudian name, kemudian ada timestampnya. Kemudian untuk table user, yang pertama ada ID, kemudian ada name, username, kemudian email. Email verified ini bawaan dari Jetstream-nya, kemudian password kemudian ada is admin jika admin, kemudian is out Google ini jika
login menggunakan Google, kemudian avatar Google jika ada, kemudian two-factor secret ini merupakan bawaan dari Jetstream-nya, kemudian two-factor recovery card ini bawaan juga dari Jetstream-nya, kemudian remember token, current, profile photo pad, dan timestamp. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya untuk user interface design akan dijelaskan oleh teman saya, Wanda Freningrum. Kepada Wanda, saya persilahkan. Baik, izin share screen. Apa sudah terlihat? Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pemilihan warna dari aplikasi Arsef sendiri. Nah, karena aplikasi Arsef ini adalah untuk kebutuhan dari laboratorium Chevalier, di mana Chevalier itu mempunyai color grade itu berwarna oranye. Nah, maka dari itu kami memilih atau memutuskan untuk membuat aplikasi Arsef ini dengan color grade yang dimiliki oleh Chevalier itu, yaitu warna oranye. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari halaman login. Nah, halaman login ini digunakan untuk user yang sudah membuat akun. Jadi ketika user sudah membuat akun, user dapat langsung melakukan login. Nah, bisa juga user login menggunakan Google. Nah, kemudian ketika user itu belum membuat akun atau belum melakukan registrasi, maka user harus melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan nama depan, nama belakang, kemudian email, kemudian nama pengguna, kata sandi, seperti itu. Nah, untuk perbedaan warna antar form ini untuk membedakan mana form yang sudah terisi dan mana form yang belum terisi. Nah, kemudian untuk warna bold yang ada pada masuk ataupun login ataupun lupa kata sandi itu untuk membedakan bahwa agar user itu mengerti bahwa fitur yang berwarna tebal itu berarti penting gitu. Kemudian di sini untuk aplikasi Arsif sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa aplikasi Arsif itu mempunyai dua role untuk pengguna, yaitu untuk admin dan untuk user biasa. Nah, ketika yang pertama saya jelaskan ini role untuk admin. Nah, ketika si admin sudah melakukan login, maka akan langsung menuju ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini ada informasi mengenai total anggota dari keseluruhan Chevalier Lab, kemudian ada informasi mengenai berapa anggota yang aktif, anggota yang pasif, dan divisi. Nah, untuk membedakan card mana yang sedang kita akan kita pilih atau akan kita buka itu card yang berwarna oranye dan dengan icon yang berwarna putih, berarti itu menandakan bahwa card itu yang akan kita buka. Kemudian untuk total anggota, nah di total anggota sendiri untuk admin itu yang membedakan antara admin dan user biasa itu admin itu dapat melakukan CRUD, yaitu admin itu bisa menambahkan anggota, kemudian admin itu bisa menghapus, bisa mengedit, nah seperti itu. Nah, untuk total anggota sendiri itu berisikan total anggota dari keseluruhan Chevalier Lab, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Kemudian untuk anggota aktif, di halaman anggota aktif ini akan menampilkan informasi mengenai keanggotaan dari Chevalier yang aktif. Jadi bisa dilihat dari informasi statusnya. Kemudian untuk halaman anggota yang pasif itu akan memberikan informasi siapa saja anggota Chevalier yang sudah pasif. Bisa dilihat dari informasi status juga. Nah, kemudian ketika admin itu akan melakukan edit, maka akan menuju ke halaman edit anggota. Nah, jadi di sini admin itu akan melakukan edit dari
data anggota yang dipilih. Nah, kemudian di sini ada button batal dan simpan. Kenapa warna buttonnya beda? Karena warna biru itu kan ada memiliki arti. Jadi kalau biru itu bisa artinya tuh aman atau terpercaya gitu. Jadi ketika user itu merasa sudah selesai mengedit dan merasa sudah yakin nih udah benar gitu. Jadi user bisa langsung mengklik button simpan yang ditandai dengan warna biru. Nah, kenapa yang batal itu warnanya merah? Karena warna merah itu kan menandakan kuat, penting atau agresif. Gitu. Jadi kalau misalkan user itu ngerasa belum yakin dalam melakukan pengeditan, jadi user itu bisa mikir dulu nih kira-kira bakalan dirubah atau enggak gitu datanya. Nah, kemudian ketika admin itu akan melakukan delete, itu pun juga berwarna merah. Kenapa? Karena sama kayak tadi, warna merah kan menandakan kuat, agresif atau penting gitu. Jadi user itu kayak dikasih ngasih ke user tuh kayak berarti harus hati-hati nih kayak gitu. Nah, terus ini untuk form tambah anggotanya bisa mengisikan nama lengkap, alamat email, tahun angkatannya berapa, divisinya apa, statusnya aktif atau pasif, kemudian memasukkan foto. Terus untuk halaman divisi sendiri, ya, jadi ketika ingin melihat divisi apa saja sih yang ada di Chevalier, kita bisa ke dashboard, lalu kita bisa klik card yang divisi, maka akan menuju halaman divisi. Nah, di halaman divisi itu menampilkan informasi mengenai divisi-divisi yang ada di Chevalier. Ada 5 divisi yang ada di Chevalier, yaitu ada web, ada Android, ada game, ada startup and competition, ada UI UX juga. Nah, di sini tuh nampilin informasi dari masing-masing divisi yang ada itu ada berapa total anggotanya kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ingin membuka salah satu divisi, itu yang membedakan itu akan berwarna oranye pada card yang akan kita pilih gitu. Sedangkan card yang tidak kita ingin buka atau kita tidak memilihnya itu akan berwarna abu-abu. Nah, kemudian ketika tadi kita mengeklik divisi web, maka akan menuju ke halaman divisi web, di mana di sini itu menampilkan informasi mengenai siapa aja orang yang ada di divisi web tersebut. Nah, di setiap cardnya itu ada informasi mengenai foto dari orangnya, kemudian nama lengkapnya, alamat email, dan tahun angkatannya. Nah, kemudian untuk profile sendiri itu ada 2, jadi bisa untuk edit profile dan untuk logout atau keluar. Nah, ketika user atau si admin itu mengklik profile, maka akan menuju halaman profile. Nah, akan menuju halaman profile, di mana di halaman profile itu berisikan informasi yang user tadi telah isi di bagian halaman registrasi, yaitu nama lengkap, nama pengguna, emailnya. Kemudian di halaman edit profil juga itu user itu bisa melakukan ubah kata sandi, hanya ubah kata sandi saja. Seperti itu. Kemudian itu untuk role admin. Yang kedua ini untuk role user biasa. Nah, untuk role user biasa, perbedaannya dari role untuk admin itu, jadi di user biasa itu, user itu cuma bisa melihat data-datanya aja gitu, nggak bisa melakukan CRUD. Nah, sama sih untuk di halaman-halamannya dan detailnya sama. Perbedaannya hanya pada halaman total anggota, kemudian anggota aktif dan anggota pasif. Di mana di sini nggak ada fitur untuk edit ataupun fitur untuk delete. Jadi cuma ada fitur untuk search aja atau untuk cari aja. Gitu. Mungkin sekian.
Oke, sekian dari kita bertiga atas presentasi yang telah kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.